Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa sahbihi an-nujumul bahirat wa man tabi'ahu bi ihsanin min yawmil madhi ila al-ad amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlan nawbah ya ahlal bat wa ya ahlan nur. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasadi wal ruh wa tawbatan nasuh. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan Khadim Majlis Al-Ba' Fadilatul Mukarram Ki Ahmad Alfan Nasuha, yang pada malam hari ini beliau izin untuk tidak bisa hadir terlebih dahulu karena ada kegiatan beliau di luar kota. Semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau, Allah berikan kemudahan dalam segala urusan beliau, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para orang tua kami, para sesepuh bini sepuh yang hadir di tengah-tengah kita, tak lupa pula para hadirin hadirat mukminin mukminat rahimakumullah, juga permisa live stream ini manapun anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam yang penuh barakah ini Allah masih memudahkan untuk kita duduk di majlisul ilmi, memudahkan kita untuk kita mau hadir di Raudhatul Jannah, kita mau hadir di tamanan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan di setiap langkah kita dari rumah masing-masing penyebab daripada diampuninya segala dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita, Allah berikan kita kesehatan, kekuatan dalam mengejar akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada deretan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan besar langsung dari tangan beliau nanti di hari kiamat, amin amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sambung dalam taklim kita dalam kitab Nasaihul Ibad. Di minggu kemarin sebuah sabda dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala kata baginda Nabi, di hari kiamat nanti Allah akan menjadikan hujjah, Allah akan menjadikan sebuah alasan kuat untuk Allah menyidang hambanya. Tatkala nanti di hari kiamat manusia ada 4 golongan, di antaranya kemarin kita sudah bahas seorang agniya, orang yang kaya yang masih tidak mau beribadah. Allah kasih harta, Allah kasih dunianya, Allah kasih kemudahan untuk mencari segala yang ia inginkan dari bentuk dunia, tapi lupa dengan ibadah. Tatkala datang di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tatkala ditanya itu orang, kenapa engkau tidak gunakan waktumu untuk ibadah? Itu orang punya alasan, masyghuluna bil amwal wa bil mamlakah. Kami sibuk dengan harta kami sibuk dengan jabatan-jabatan kami. Oh, sibuk dengan harta kami ya Allah. Oh, sibuk kami jaga toko kami. Oh, sibuk kami yang namanya menjaga akan apa yang kami punya dari uang-uang kami.
Oh, kami punya jabatan ya Allah tinggi. Ya, kemana-mana kami mesti turun, kemana-mana kami mesti jalan. Dengan jabatan kami jaga jangan sampai jatuh. Itu yang menyebabkan kami tidak ibadah ya Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala, saudara? Kata Allah, wahai hambaku, baru begitu saja engkau enggak ibadah. Baru segitu yang aku berikan, engkau sudah lupa dengan yang maha memberinya. Aku punya hamba yang bernama Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Orang yang kaya. Bukan sekedar kaya doang, tapi punya jabatan raja dunia maupun akhirat. Di dunianya raja, juga menjabat seorang rasul. Apa yang beliau nggak punya katanya? Pasukannya bukan jenis manusia saja. Jin pasukan beliau, angin pasukan beliau. Sehingga apa yang kurang dari Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, kata Allah, segitu sibuknya Nabi Sulaiman dengan harta jabatan yang beliau punya, masih tetap mengutamakan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dikasih kayak begitu, kata Allah, engkau udah lupa kepadaku. Yang kedua, tatkala nanti Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan juga seorang hujjah, seorang daripada nabinya menjadikan sebuah alasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala ada pertanyaan dari Allah kepada hambanya, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Golongan yang kedua bilang, nahnu masyghulun bi khidmati sadatina. Ya Allah, kami sibuk khidmah dengan tuan-tuan kami. Kami sibuk membantu majikan-majikan kami sehingga kami nggak sempat ibadah ya Allah. Ya, kami punya jabatan pegawai di Pertamina, jabatan pegawai misalkan, ya, di sebuah perkantoran, ya, baru jadi pegawai udah lupa dengan ibadah, sudah lupa dengan ibadah, baru khidmah dengan manusia. Baru aja khidmah kepada makhluk, lupa tuh ibadah. Apa jawaban Allah terhadap orang tersebut? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, abdi Yusuf tahta azizi Misr wa mraatih. Hambaku, tatkala engkau punya alasan sibuk khidmah, sibuk membantu, sibuk menjadi pegawai terhadap bosnya, pegawai terhadap atasannya. Kalau dia ibadah takut dipecat, kalau dia ibadah takut kehilangan pekerjaan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hambaku, ada seorang hambaku juga, Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dari kecilnya beliau, Nabi Yusuf itu, Pak Bu, tatkala beliau menjadi kesayangan dari ayahnya Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Nabi Yusuf punya ayah namanya Nabi Ya'qub. Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Anaknya Nabi, cucunya jadi Nabi, cicitnya sekaligus jadi Nabi. Diborong semuanya. Nabi, ibnun Nabi, ibnun Nabi, ibnun Nabi. Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Dari kecilnya beliau, Nabi Yusuf, kalau kita baca surah Yusuf di Al-Quran ada namanya, Bu, surat Yusuf. Nih ibu-ibu biasanya kalau lagi ada acara 4 bulanan, ya Bu, 7 bulanan dibaca tuh surat Yusuf, tafaulan katanya, mengambil berkah dari surat Yusuf biar nanti kalau lahir laki anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf katanya. Masya Allah. Ya. Dari kecilnya Nabi Yusuf itu, ya Allah, disayangi, Masya Allah. Nabi Yusuf beliau 13 bersaudara. 13 bersaudara. Yang lain
beda ibu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf satu ibu dengan saudaranya yang bernama Benyamin. Kalau bahasa Betawinya Benyamin, bin Yamin. Nah, itu saudara adiknya satu ibu daripada Nabi Yusuf bin Yamin. Nah, beliau dari kecilnya sudah punya tanda-tanda kenabian. Sehingga saudara-saudaranya yang 11 nih, selain Benyamin, hasutnya minta ampun. Maka tatkala Nabi Yusuf nih, saya ceritakan yang ada di surat Yusuf. Jadi kalau kita baca surat Yusuf itu benar-benar udah kayak baca cerita jadinya memang. Kayak baca cerita. Maka tatkala Nabi Yusuf dari kecilnya sudah punya kelebihan, ya, tatkala suatu saat Nabi Yusuf alaihissalam beliau bermimpi dalam tidurnya. Kata Nabi Yusuf kepada ayahnya, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ya Allah, nikmat mimpinya. Kata Nabi Yusuf, wahai ayahanda, aku semalam bermimpi. Aku melihat ada 11 planet, bulan dan matahari. Aku melihat mereka sujud di hadapanku. Sujud. Ini mimpi Nabi Yusuf umur 7 tahun, Pak Bu. Umur 7 tahun tuh kelas berapa Bu berarti Bu? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Mimpinya kayak begitu. Mimpi-mimpi orang kaliber. Ya. Apaan? Planet, matahari, bulan, sujud. Ini enggak kayak anak zaman sekarang. Umur 7 tahun ke atas mimpinya apaan? Mimpinya main game. Mimpinya main game. Ini mimpinya Masya Allah. Ra'aituhum li sajidin. Apa kata ayahnya Nabi Allah Ya'qub? Wahai anakku Yusuf, ini mimpi engkau simpan. Ini mimpi jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Karena kalau sampai ini mimpi kau ceritakan kepada saudaramu, mereka akan menghabiskanmu. Karena ini bukan sembarang mimpi. Nanti jawaban mimpi tersebut akan kau dapati di dalam kehidupanmu kelak, wahai anakku. Disimpan sama Nabi Yusuf itu mimpi akhirnya. Ya, hasut saudara yang lain. Kenapa? Karena ayahnya selalu memperhatikan anaknya yang bernama Yusuf alaihissalam, masih kecil, yang lain udah pada gede. Saudara-saudaranya udah pada dewasa. Ya, ada Lawi, ada Yahuda dan sebagainya, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Maka tatkala suatu saat saudaranya yang 11 berembuk, kita ini coba kita rapatkan katanya. Ini Yusuf kalau kita biarkan kayak begini, ini lama-lama Yusuf nih kita dilupakan oleh ayah kita. Yusuf aja yang diperhatikan, Yusuf aja yang jadi kesayangannya. Begini aja. Yang satu bilang, gimana kalau kita bawa Yusuf kita bunuh di tengah-tengah hutan. Saudaranya yang paling besar bilang, jangan. Kalau kita ngebunuh Yusuf, kita akan punya perkara besar dengan orang tua kita. Yang satu bilang, kalau begitu Yusuf itu kita buang aja di tengah-tengah hutan, jangan kita kasih makan, ntar lama-lama mati sendiri. Jangan juga katanya. Jangan juga, bisa pulang sendiri, perkara kita sama orang tua kita. Yang satu bilang, kalau begitu gini aja, kita bawa Nabi Yusuf dengan alasan kita mau ajak main, nanti kita setting. Waduh, kita setting. Ini sutradaranya kebanyakan nih. Sutradaranya ada 11 orang. Kita bawa Nabi Yusuf ke tengah-tengah hutan, ke tempat bermain, dengan alasan kita menggembala, kita ajak dia bermain. Nanti sampai sana itu Yusuf kita buang ke dalam sumur, bajunya kita ambil, kita lumurin darah. Pulang kita bilang, kita waktu lagi asik jaga kambing kita, Yusuf diterkam sama serigala katanya. Diterkam sama serigala. Cakep usul begitu. Mulai besok pagi dibawa. Kata abahnya, jangan deh. Nabi Ya'qub bilang, jangan deh. Ya, kalau kau bawa aku takut kalian gak bisa menjaga dia.
masih terlalu kecil, kata Nabi Yakub alaihissalam. Saudaranya udah main tengok-tengokan, orang kata juga apa, susah kan katanya. Orang kata juga apa, susah kan bawa Yusuf. Tetap dipaksa, tenang mbak, tenang mbak, nanti kita yang jagain. Gimana sih kalau orang saudara kita kok masa kita nggak jagain katanya. Singkat cerita Nabi Yakub alaihissalam mengizinkan. Dibawa Nabi Yusuf ke tengah padang pasir dengan gembala kambing. Sampai sana skenario yang sudah diciptakan. Waduh. Skenario yang sudah dibuat dilaksanakan. Yusuf dibuang ke dalam sumur, bajunya dibuka, dibuang dalam sumur, dilumurin dengan darah kambing. Bilangnya dimakan serigala, disobek-sobek bajunya seakan-akan diterkam serigala. Bahkan di dalam tafsir Murahil Labid, dalam tafsir Munir buah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Nabi Yakub saking nggak percayanya, nggak mungkin kok bisa serigala makan anakku katanya. Sampai tatkala itu serigala kota Madian, Nabi Yusuf hidup di kota Madian. Serigala yang ada di kota Madian dikumpulin sama Nabi Yakub, ditanya satu-satu, bener gak engkau makan anakku? Masya Allah, ya, bener gak engkau makan anakku? Itu serigala menjawab bilisanin fasih. Serigalanya pada menjawab dengan lisan yang fasih. Ma akalna luhumal anbiya, katanya, kami nggak pernah makan, nggak bakal bisa makan daging para nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah punya bukti sebenarnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf. Cuman karena yang diajak ngomong serigala, buktinya nggak kuat. Karena yang diajak ngomong hewan, iya nggak bisa. Padahal udah megang bukti. Dari situ Nabi Yakub yakin, oh udah, serigala bilang nggak ada bakal ada makan daging para nabi. Karena Nabi Yakub tahu anaknya akan menjadi nabi. Ya, yakin Nabi Yakub, oh, anaknya hilang. Tatkala Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur, Allah jaga beliau. Ya, tatkala lewat daripada gerombolan orang-orang yang akan berjualan menuju Mesir, haus mengambil air dari sumur, tatkala diangkat dengan embernya, ternyata ada orang di dalamnya. Oh, ganteng anaknya. Ya, jamilul wajah, wajahnya bersinar putih, ganteng Nabi Yusuf. Dibawa ke Mesir, dijual sama para kafilah-kafilah yang akan menjual barang. Ayo, kami punya budak anak kecil nih, tapi masih kecil budak kami. Ayo yang pengen beli silakan. Ya, fashtarahu bithamanin bakhsin, kata surat Yusuf. Dibeli itu kemudian, ya, dengan seorang pembesar istana Mesir, ya, yang dikatakan dalam riwayat katanya bendahara negara. Dalam riwayat juga ada yang bilang sekretaris negara yang membelinya. Diambil, ya, oleh seorang pembesar di istana Mesir. Kata istrinya, ayo beli aja itu anak kecil, ya, itu anak manis, itu anak ganteng. Itu akhirnya suaminya membeli, kebenaran ini suami belum punya anak. Nah, kebenaran ini perempuan belum punya anak, udah lama nikah, pengen banget punya anak, kebenaran ada yang jual anak kecil. Nah, wanita inilah yang membelinya, yang bernama Sayyidah Zulaikha alaihassalam. Yang bernama Sayyidah Zulaikha. Berarti kira-kira Nabi Yusuf sama Sayyidah Zulaikha umurnya jauh apa kagak? Jauh. Umurnya jauh. Sayyidah Zulaikha udah nikah, Nabi Yusuf masih kecil. Singkat cerita, dirawat oleh Sayyidah Zulaikha alaihissalam, dijadikan budaknya. Dari kecilnya Nabi Yusuf, walaupun jadi budaknya Sayyidah Zulaikha, dari kecil beliau bersama Sayyidah Zulaikha, tapi yang namanya ibadah nggak pernah beliau tinggalkan. Padahal jauh dari bapak. Rasa rindu pasti, rasa kangen ada. Cuman apa beliau tahan? Dari mulai 7 tahun pisah dengan ayahnya, sedih nangis, tapi ibadah munajat sujud kepada Allah nggak pernah ia tinggalkan. Nggak pernah ia tinggalkan. Maka tatkala dirawat oleh Sayyidah Zulaikha, sudah besar, makin tampak kedewasaannya, makin tampak kelelakiannya, ganteng, wibawa, masya Allah. Sampai Zulaikha, maka dalam cerita dalam Al-Quran dikatakan qad syaghafaha hubba, jatuh cinta dengan anak budaknya,
jatuh cinta dengan apa? Anak yang diurusnya dari kecil. Ya, maka tatkala mau ajak Nabi Yusuf ke kamar Sayyidah Zulaikha. Sayyidah Zulaikha itu dalam tafsir Pak Bu punya kamar, pintunya itu 12. Pintunya 12 gerbang baru nyampe kamar Sayyidah Zulaikha. Allah, pintunya 12 pintu. 1 2 3. Dibawa Nabi Yusuf ke dalam, Bu. Masing-masing pintu, dari pintu pertama gembok, masuk lagi gembok, masuk lagi gembok, sampai pintu 12 digembok. Masya Allah. Singkat cerita tinggal berdua di kamar, ya, maka terjadi sebuah fitnah. Ya, Nabi Yusuf dirayu oleh Sayyidah Zulaikha alaihi salam, menolak, lari Nabi Yusuf muter-muter kamar kejar-kejaran. Oh, dikejar oleh Sayyidah Zulaikha sampai ketarik baju belakangnya, ditarik sobek. Laula an ra'a burhana rabbih, kalau Nabi Yusuf waktu itu tidak melihat sebuah keajaiban yang Allah tunjukkan, bakal terjadi sebuah kehancuran. Nabi Yusuf tatkala lari minta pertolongan Allah supaya bisa keluar, gembok yang pintu 12 tersebut satu-satu terbuka sendiri semuanya. Kebuka, Nabi Yusuf lari pintu selanjutnya terbuka, lari lagi ke pintu ini terbuka, sampai pintu terakhir kebuka. Di depan pintunya sudah ada suaminya Zulaikha alaihassalam. Nah, ketahuan dengan suaminya. Pintu terakhir kebuka, sudah ada suaminya nunggu depan pintu. Nah, ada apa? Pintu tertutup semua. Maka tatkala ditanya, wahai Yusuf, apa yang kau lakukan terhadap istriku? Nabi Yusuf diam, Sayyidah Zulaikha yang menjawab. Yang ditanya Nabi Yusuf, yang jawab Sayyidah Zulaikha. Ya Bu, jangan kayak gitu Bu. Kalau kita ditanya, yang nanya siapa, yang jawab siapa? Ya, jangan yang ditanya anak, yang jawab ibunya. Nah, ini Sayyidah Zulaikha yang jawab, oh ini si Yusuf ini, ya, melakukan perbuatannya tidak senonoh terhadap istrimu, wahai suamiku. Kata Nabi Yusuf, justru aku yang difitnah kayak begini. Kata itu suami Sayyidah Zulaikha, buktinya apa engkau? Bahwasanya ini yang melakukan pertama kali adalah istriku. Padahal engkaulah yang mengajaknya. Engkaulah lelaki yang mempunyai nafsu. Kata itu Nabi Yusuf, baik, aku akan memanggil seorang saksi. Kejadian yang kayak gini akan aku panggil seorang saksi. Siapa sebenarnya yang salah? Di istana ada seorang bayi yang masih ditimang-timang oleh ibunya. Kalau bayi masih digendong-gendong berarti Bu masih kecil apa enggak? Masih kecil. Bayi yang belum umur setahun dibawa oleh ibunya. Kata Nabi Yusuf, inilah saksiku katanya. Kira-kira ya, seorang pembesar istana, seorang bisa dikatakan kayak raja lah, dengar Nabi Yusuf punya saksi baik yang kayak begitu, ketawa apa yang mau dengerin kira-kira? Malah ketawa yang bener aja, sup kalau bahasa kitanya. Masa bocah segini dijadikan saksi, apa yang bisa ia perbuat katanya. Lalu kata Nabi Yusuf, izinkan aku untuk bertanya kepadanya. Ditanya itu bayi yang belum umur setahun Bu, ditanya sama Nabi Yusuf dan menjawab itu bayi. Kata itu bayi, lihat apa yang terjadi di dalam diri Yusuf. Apabila bajunya sobek dari depannya, maka ia yang memulai daripada perbuatan zina tersebut. Tapi kalau yang sobek di bagian belakangnya, berarti istrimulah yang pertama kali mengajak perbuatan tersebut. Maka di dalam sejarah Pak Bu, bayi yang bisa ngomong itu 3 orang. Pertama Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa dari mulai brojol, nah dari mulai brojol tahu Bu, dari mulai keluar udah bisa ngomong. Nabi Isa dari bayi sudah bisa ngomong. Yang kedua saksinya Nabi Yusuf alaihi salam, masih bayi udah bisa ngomong. Maka tatkala ditanya dijawab. Ya, maka untuk menutup daripada aib yang terjadi di sebuah istana, maka keputusan yang keluar, Nabi Yusuf harus dipenjara. Nabi Yusuf harus dipenjara. Sudah dipisah sama bapak ibunya dari kecil, ya,
hidup di bawah ya peraturan istana dengan tekanan segala macam, difitnah pula berbuat tidak senonoh terhadap ratu istana. Allah dipenjara. Ringkat cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah beliau tatkala itu masih meninggalkan ibadah? Oh tidak pernah ibadah ditinggalkan. Di dalam penjaranya beliau sujud, beliau sholat. Sampai suatu saat tatkala ada seorang raja di Mesir tersebut, atasan daripada suami Sayyidah Zulaikha, bermimpi daripada terjadi dalam mimpinya ada sebuah padi, makan padi yang kering, sebuah sapi makan sapi yang kurus makan sapi yang gemuk. Butuh takwil daripada mimpi. Nabi Yusuf lah yang menjawab akan takwil tersebut. Dengan takwilnya Nabi Yusuf ternyata betul terjadi di Mesir. Paceklik terjadi daripada susahnya makanan. Nabi Yusuf sudah bilang, tahun ini selama 7 tahun menanam dan panen-panennya simpan. Ya, simpan di gudang karena tahun depan, 7 tahun ke depan akan terjadi paceklik, kata Nabi Yusuf. Sapi kurus adalah paceklik, sapi gemuk adalah tatkala panen. Benar terjadi. Raja tatkala ngelihat kayak begitu, Yusuf memang ahli takwil memang katanya. Dia memang takwil mimpinya jago karena yang mengajarkannya adalah Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Yusuf singkat cerita diangkat oleh seorang raja tersebut menjadi apa? Menjadi kalau kita sekarang ini kayak menteri pangan di negara Mesir. Beliau yang ngatur semuanya. Maka tatkala beliau sudah menjadi menteri-menteri daripada raja Mesir, baru kedengaran oleh saudaranya yang ada di Madian, ya, bahwasanya ada seorang raja, ya, asisten raja di sana, orangnya baik. Tatkala terjadi paceklik di Madian, datang ke Mesir minta makanan, semuanya ikut, saudara-saudaranya yang 12 termasuk Benyamin ngikut, ya. Maka tatkala itu Nabi Yusuf alaihissalam narik Benyamin, ya, ke ruang khusus. Kata Nabi Yusuf, ya Benyamin, a'raftu man ana, a'rafta man ana. Wahai Benyamin, kau tahu aku siapa? Aku enggak tahu. Ana akhuka Yusuf, aku saudaramu Yusuf. Nangis Sayyidah Benyamin. Ya, jangan nangis. Kita simpan rahasia ini, katanya. Nah, aku ingin engkau minta tinggal di istana Mesir, jangan pulang ke rumah. Jangan Yusuf, katanya. Ayah pasti marah lagi ntar kepada mereka karena engkau sudah hilang bertahun-tahun. Kata Nabi Yusuf, biarkan, berikan pelajaran kepada mereka. Maka caranya bagaimana? Kata Nabi Yusuf, nanti Benyamin, semua akan aku kasih beras, tapi di berasmu akan aku masukkan gelas emas istana ini, dan kau akan aku tuduh menjadi pencurinya, sehingga engkau harus kutahan karena engkau yang mencuri. Gantian skenario diatur oleh Nabi Yusuf. Nah, ini ada di Al-Quran semuanya, ada di Al-Quran. Ini kalau cerita sampai habis, sampai jam 11 kagak selesai. Nah, sampai jam 11 enggak selesai. Walaupun kayak begitu tetap Nabi Yusuf alaihissalam apaan Pak Bu? Oh, sujudnya, ibadahnya. Maka nanti dalam hadis Nabi ini dikatakan kalau ada orang di hari kiamat ditanya, oh kami sibuk ya Allah dengan kerjaan kami. Oh, kami sibuk dengan gawean kami. Kami sibuk ya Allah karena kami bawahan harus menjaga atasan-atasan kami. Allah akan bilang, Yusuf hambaku dari kecil udah jadi budak. Yusuf hambaku dari kecil beliau sudah khidmah kepada seorang raja di Mesir, tapi nggak pernah yang namanya meninggalkan ibadah. Ini pelajaran buat kita. Kita mau apaan di dunia? Siapapun kita, apapun kita harus ibadah. Allah nomor 1. Buat orang kaya kah iya? Seorang jabatan yang ia punya tinggi kayak apapun kah iya? Atau ia sibuk dengan menjadi seorang pegawai pembantu dan sebagainya, tetap ibadah. Tetap ibadah. Sujud nomor 1. Sujud nomor 1. Karena Allah akan ngebalikin omongan-omongan hambanya. Dengan alasan apapun Allah akan balikkan alasannya dengan alasan yang Allah punya, daripada sosok seorang para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bakal bisa jawab seseorang di hadapan Allah. Mau alasan apapun Allah punya sampelnya. Mau alasan apapun
pun Allah punya contohnya para nabi-nabinya. Oh, saya sedang sakit keras, nanti ada nabi yang juga punya sakit keras. Oh, saya orang yang susah punya harta, dikit punya harta, fakir, miskin, harus cari harta, harus cari nafkah, sehingga sibuk dengan cari nafkah, sibuk dengan dunia, lupa dengan ibadah. Allah balikin. Ada jawaban-jawaban yang Allah punya daripada sampel para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ini adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Tatkala Nabi Yusuf, tatkala beliau dari kecil menjadi budak saja, beliau dari kecil menjadi orang yang khidmah kepada manusia, tetap sujudnya kepada Allah Subhanahu tidak pernah ditinggalkan sampai Allah angkat derajatnya. Nanti sampai cerita terakhirnya yang dimaksud daripada 11 planet, bulan dan matahari itu siapa? Semuanya ada di Al-Quran, ada di tafsirnya. Ya, ini saja, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Apapun jabatan kita, apapun siapapun kita, harus jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan iman Islam kita. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bihaqqi man unzila 'alaihi al-Fatihah. Allahumma bihaqqi sayyidah Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa ummiha wa akhiha. Iqbal du'ana wa la takhiyyib raja'ana wa ahsin 'aqibatana fil umur kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirin rahimakumullah, terima kasih atas segala perhatian ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.